apakah ini jadi reality? Lepaskan kuasamu, mereka yes, we are the only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku, bakal cerita horor lagi kali ini. Dan ya, mungkin suara gue beda ya, bodoh amat lah, lagi batuk juga. Nah iya, jadi gue pengen ceritain pengalaman horor. Tapi pengalaman horornya tuh bukan dari subscribers lagi, karena apa gak ada yang mau ceritain lagi kan. Ya udah, ambil dari teman-teman sama cerita sendiri. Kemungkinan cerita horor emang nggak seserem itu, tapi kalau ngalamin serem. Percaya sama gue, kalau ngalamin serem. Oh iya, sebelumnya lupa, sorry, minal izin wal faizin, maaf kalau aku udah salah. Dan ya, gue udah nggak lama upload gacha karena jujur niatnya pengen quit, tapi gue nggak tahu ini pengen quit beneran atau enggak. Jadi mendingan udah tahan-tahanin dulu, mendingan liatin nanti apakah gue ada ide lagi. Dan kayaknya sih ada, tinggal tunggu aja nanti. Entah uploadnya kapan, pokoknya jangan tungguin, karena udah pasti kalau gue yang bilang itu uploadnya bakal lama, karena kan kepotong ntar ujian praktek lah, sama apa asesmen apa gitu, lupa namanya, lupa ya, pokoknya bakal kepotong sama ujian yang jelas. Dan kepotong sama kalau ntar otak gue nggak nge-lag ya pasti otak gue bakal nge-lag. Jadi ya udah, tunggu aja ya, nggak usah tunggu sih, tapi apa sih pokoknya udah, pokoknya lihat aja ntar gue bakal upload atau enggak. Ya kemungkinan nggak bakal menarik, tapi ada 4 tokoh utama di sini. Ya siapa tahu lah siapa ya bodoh lah. Nah pokoknya cerita ini tuh yang tadi gue bilang, gue dapat dari temen deket. Ya udah, jadi cerita pertama tapi gue nggak bakal nyebut nama asli, oke? Cerita pertama gue dapat dari salah satu sahabat gue, tapi bukan yang 3 orang ini. Jadi dia ini kan suka keluar malam ya. Keluar malam buat apa? Buat jajan. Iya, keluar malam jam 12-an itu buat jajan. Karena apa? Dia lapar. Simple, karena lapar. Jadi dia udah sering sih keluar malam, cuma ini pertama enggak, mungkin ya entah pertama kali atau berapa kali gue nggak tahu, tapi yang jelas ya tiba-tiba dia komen aja di grup kayak gue ngeliat, tahu bang, gue ngeliat, ya pokoknya gitu kan. Dia megang kunci ya, buka pagar lah, masuk ke rumah. Pas mau masuk ke rumah, atau udah masuk ya, pas udah masuk di rumah, kunci pintu, balik badan dong. Pas balik badan dia ngeliat kayak bentar, itu di jendela apaan tuh? Jadi dia tuh ngeliat kayak om tingginya seberapa, segenteng. Tapi bukan gen itu ya, bukan si bapak berbulu hitam itu, bukan. Pokoknya itu kayak pakai jas ya, siluetnya tuh kayak pakai jas. Terus rambutnya kayak rapi, berkelas gitu, tapi tingginya itu tinggi banget, segenteng lah. Orang gila mana di Indonesia tinggi segenteng? Kagak ada. Keluarga dia juga udah pada tidur semua, kakeknya, neneknya pada tidur semua. Ya lah gila, jam 12 malam lo kata ngapain orang-orang jam 12? Tidur lah. Cuma emang dia yang agak-agak ajaib. Jadi keluar malam, walaupun udah biasa keluar malam. Ya untungnya masih ada warung yang buka sih di jam segitu. Dia beli mie kalau nggak salah atau apa gitu, pokoknya dia beli makanan. Ya jadi dia ngeliat cowok kayak, lu tahu Slenderman nggak sih? Ya kayak gitu. Tapi bedanya kan Slenderman botak sama kalau nggak salah ada topinya nggak sih? Ya pokoknya itu kayak pakai jas tapi nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan. Alhamdulillah dia tuh kayak madep belakang. Jadi kayak si
sahabat gue ini tuh ngeliat kayak punggungnya doang gitu, ngeliat punggungnya doang, nge-freeze. Aduh suara gue. Pokoknya dia nge-freeze. Dia cuma bisa ngeliatin doang tanpa baca doa, karena emang bener-bener tiba-tiba blank gitu loh. Nge-freeze, nggak bisa lihat, cuma bisa ngeliatin sosok itu dari balik jendela. Untung di balik jendela, bukan di rumahnya. Nah itu pengalaman yang pertama. Nah yang kedua, ini udah lumayan lama, mungkin pas setahun lalu gitu, atau beberapa bulan lalu. Ini kan baru beberapa minggu lalu ya, karena pas bulan Ramadan. Nah yang ini baru, enggak sih, lama maksudnya. Jadi setiap malam kan dia bangun tuh jam 1, jam 2, jam 3 kebangun. Nah dia kamar dia kan ada di lantai 2 tuh. Nah setiap dia kebangun bukan tengah malam sih, malam-malam jam 2, jam 3 gitu, dia selalu ngedenger ada suara orang nyapu dari tetangganya. Tapi ya bagusnya di sini dia nggak ngecek. Jadi ya walau alam udah itu suara apaan, kayak udah bodo amat, selama dia nggak ngeliat it's okay aja gitu, kayak udah santuy aja udah. Dia kadang kalau nggak tahajud ya lanjut tidur. Tapi kebanyakan mungkin lanjut tidur ya, soalnya jam 2, jam 3 lu mau ngapain? Kalau nggak ya tahajud ya tidur. Opsinya cuma 2 itu. Dan ya ceritanya selesai. Cerita pertama kedua selesai, dan cerita ketiga sama dari sahabat yang sama, tetap dari orang yang sama. Dia setiap malam selalu mendengar suara lonceng atau bel atau bunyi jam teng gitu loh, kayak bunyi jam gede teng jam 12 gitu ya, kayak gitu biasanya. Nah jadi dia selalu ngedenger bunyi jam itu, atau bunyi lonceng lah gampangnya, lonceng setiap jam 2 atau 3. Pokoknya setiap dibangun kedengeran. Kalau nggak sapu ya lonceng bel itu, atau berurutan ya gue nggak tahu ya, pokoknya ya itu selalu ngedenger bunyi lonceng jam 2, jam 3. Pas dia tanya sama kakeknya juga bingung, kayak lonceng apa ya? Kita nggak ada lonceng di sini. Jam gede pun nggak ada. Jam digital atau enggak jam monolog gitu loh, kayak jam dinding biasa. Mungkin gede, mungkin apa nggak tahu, tapi pokoknya bukan jam tua. Oke, sekarang lanjut ke cerita sahabat gua, tapi beda, bukan yang itu lagi ya, beda. Jadi katanya kan dia pernah mencium bau melati di kamar mandi kuburan rumah kosong. Terus juga pernah di kamarnya sekali atau 2 kali gitu loh. Terus juga setiap lewat rumah kosong itu tuh dia selalu nyium bau melati gitu. Nah makanya dia sering zikir pas lewat. Tapi dia kan pengen berpikir positif ya. Tapi kalau ya kali gitu semua rumah itu menanam bunga melati, ya kan gak mungkin ya. Ada yang enggak nanam, ada cuma yang emang numpang lewat doang. Ya walau udah bismillah aja deh pokoknya sekarang. Terus juga pas cerita ke maknya, ya maknya juga mikir sama, kayak udah dimin aja, mungkin itu kayak ada tetangga yang nanam bunga melati. Tapi ya kali bang, semuanya masa iya. Gimana konsepnya? Tapi udah bismillah aja, nggak apa-apa, berpikir positif bagus. Dah, maaf ya nih kalau suara gue serak dari tadi. Kayak kan gue udah bilang dari awal kalau gue batuk, jadi suara gue agak bindeng. Kalau misalnya gue nggak pakai voice changer ya, kalau gue nggak agak tinggiin atau ngedit suara gue, udah pasti udah kayak gimana ya suaranya. Ya pokoknya gitu lah, suara gue emang agak-agak lagi gak fit ya, maaf. Ini aja suara gue tuh udah lebih mendingan daripada yang kemarin-kemarin. Lu tahu gak sih kemarin ya gue bener-bener kayak suara cowok. Bener-bener sumpah suara gue kayak suara cowok gitu loh. Ini udah mendingan, udah kayak suara cewek. Lah kemarin udah kayak suara cowok asli. Oke, sekarang lanjut ke ceritanya siapa? Inces. Jadi Inces ini kan mudik ya kemarin, tapi entah mudik kemana gue juga lupa, ya maaf. Otak gue kapasitasnya kecil, makanya lupa mulu. Ada tugas gue lupa, tiba-tiba deadline besok ngampus. Nah jadi kan ceritanya dia
Apa sih? Ya pokoknya mohon maaf tadi ada distract, dan kalau mau cerita Incus dilanjut like dulu, aduh maaf. Ya ini nggak main-main, emang beneran. Gue nungguin ini rame dulu daripada gue cerita ngabisin energi doang tapi kagak ada yang nonton. Jadi ya udah, gue bikin part 11 dulu sekarang, part 12 nanti entah tahu kapan. Ya insya Allah minggu depan ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.